Halo warga YouTube, semoga dalam keadaan sehat. Hari ini videonya berbeda daripada biasanya. Sorry kalau nggak ada video POV hari Jumat ini karena nggak diingetin Ayang. Jadi sebagai gantinya gue akan merekomendasikan kamera dengan harga 5 jutaan untuk pemula dan cocok untuk street. Tapi sebelum kita lanjut lebih panjang, sekarang ini gue mau tanya, misalkan kalian punya smartphone atau HP yang sekarang kalian punya itu misalkan harganya sekitar 2.800.000 atau 3 jutaan sekitar segitu. Nah terus kalian punya tabungan nih atau enggak kalian punya rezeki senilai 5 jutaan. Nah uang 5 jutaan itu kira-kira mau upgrade HP atau beli kamera second yang entry level untuk nyoba-nyoba street. Nah kira-kira gimana? Coba kalian tulis di kolom komentar. Jadi lebih baik upgrade HP atau beli kamera. Jadi gua akan merekomendasikan beberapa kamera. Kayaknya cuma 3 deh yang bisa gua rekomendasikan, karena yang 3 kamera ini yang gua rekomendasikan adalah ketiga-tiganya yang pernah gua pakai dan pernah punya. Jadi hanya 2 merek doang yang bisa gua sarankan, bukan sarankan, hanya 2 brand kamera yang hanya bisa gua rekomendasikan ke kalian. Jadi ya diantaranya ada Canon dan Sony. Oke, kita mulai. Yang pertama ada Canon 7D dengan lensa kit 1855. Ini pernah gua pakai di episode berapa yang gua jalan-jalan sambil naik Vespa, ada videonya, nanti gua kasih link di atas. Nah itu cukup menjanjikan karena dari segi bodinya kokoh banget, gede, digenggamnya enak desainnya. Jadi itu layak untuk dipertimbangkan untuk kalian pikirkan kalau jika beli, karena itu masih worth it untuk di tahun 2022. Karena si 7D itu kalau nggak salah 18 megapiksel dengan sensor APS-C ya, jadi masih kecil, nggak apa-apa kalau untuk mau belajar dan coba-coba street. Terus continuous shootingnya juga lumayan, 8 frame per second. Jadi continuous shooting tuh kayak kita mau foto dengan objek yang cepat, jadi kita bisa set modenya ke continuous shooting itu 8 frame per second, jadi deret gitu. Tapi nggak deret juga. Kalau yang kamera gue pakai ini itu sekitar 10 frame per second, jadi bisa deret gitu kayak suara tembakan itu ya, M4 kali ya. Terus si 7D juga LCD-nya lumayan besar dan dengan kecerahannya yang begitu bagus untuk kita lihat. Terus ada alternatif jika kalian beli kamera ini 7D ini, saran gua misalnya terus kalian nabung lagi untuk beli lensa fix, saran gua alternatif dan yang cocok itu lensa 50 fix 50 mm 1,8 f nya dengan tipe STM. Itu yang kayaknya yang harganya yang cocok di kantong ya, sekitar secondnya mungkin 1.300.000 mungkin. Itu juga tergantung kondisi barang tersebut ya kan. 7D kayaknya kalau nggak salah ya sekitar 5 jutaan lah, 5.500.000 atau sekian lah, tergantung barang tersebut ya. Jadi gua nggak bisa matokin berapa jutanya, yang penting sekitar segitu sih setahu gua 7D. Terus kita setelah 7D, ini ada saran kedua, rekomendasi kedua itu kamera dari Canon juga, Canon 60D. 60D yaitu berarti secara dibuatnya, didistribusikan, dirilisnya ya lebih di atas 7D, jadi 60D masih di bawah generasinya. Tapi ini lumayan worth it untuk kalian pertimbangkan untuk dibeli di tahun 2022, karena ini 60D juga adalah kamera pertama gua di tahun berapa ya, tahun 2011 mungkin. Ini kamera pertama gua Canon 60D dengan lensa kit 18 mm 135 mm, jadi 18 dapat lebarnya, 135 dapat di telenya atau zoomnya. Jadi buat kalian yang foto-fotonya streetnya masih malu untuk foto orang candid, ini cocok lensa kitnya. Jadi Canon 60D dengan lensa kit 18 135 mm. Boleh kalian pertimbangkan 60D karena itu kamera gua juga pertama kali punya kamera. Kalau nggak salah gue masih punya kardusnya nih. Ini 60D tuh, fokus nggak? Mudah-mudahan fokus. Ya, ini kamera pertama gue, ini kardus masih ada.
Tapi kameranya udah nggak ada karena udah gue jual body aja, jadi temen gue lupa ngambil kardusnya. 60D ini kamera pertama gue, dan layarnya bisa di flip ke kiri, diputar juga bisa, jadi bisa buat video enak. Bisa 60 frame per second tapi di 720p resolusinya, tapi lumayan lah buat IG Reels atau TikTok, jadi bisa slow mo tipis-tipis. Itu 60D, dan ya 60D ini 18 megapiksel ya dengan sensor APS-C, jadi ini ya 18 megapiksel lumayan lah kalau buat hunting daily. Terus ya alternatif si 60D ini sama dengan 7D. Lensa kitnya saran gue juga lensa fix, pakai lensa fix 50 f1.8 STM itu cocok karena gue pernah punya juga lensa itu. Murah lah kalau untuk di kantong, 1,3 kalau nggak salah ya. Entah itu baru apa second ya, bisa kalian cek di e-commerce yang hijau. Oke, berarti lanjut ke kamera terakhir kayaknya. Gue hanya bisa kasih 3 rekomendasi doang karena gue mau ngasih rekomen kamera lain tapi gue sendiri belum pernah cobanya, jadi belum pernah make, entah itu dipinjemin atau, jadi gue nggak bisa gitu, jadi nggak bisa meyakinkan kalian kalau kamera ini emang cocok gitu. Jadi cuma 3 kamera doang yang bisa gue rekomendasikan, yang karena memang 3 kamera ini pernah gue pakai dan pernah punya, salah satunya punya 60D, jadi hanya itu ya. Terakhir ada kamera Sony A6000 ya, karena ini mirrorless jatuhnya ya. 6000 A6000 banyak yang dicari nih dengan lensa kit A6000 itu 1650, jadi lebarnya di 16, zoomnya di 50, lumayan lah kalau buat coba-coba hunting pakai lensa kit itu. Tapi dari A6000 ini dari perbandingannya dari 60D ke 7D, cuman A6000 ini yang pikselnya 24, jadi 24 megapiksel dia, APS-C ya tetap, jadi ini lebih unggul. Terus speknya lumayan nih A6000 ini, AF-nya kenceng, tentu saja ini kenceng pada zamannya, tapi sekarang juga masih kenceng kalau untuk kalian coba dan belajar pakai kamera ini AF-nya kenceng banget. Ini si A6000 ini 11 frame per second ya, continue shootingnya lebih unggul daripada kamera yang tadi gue sebut kedua itu, 11 frame per second, dan layar juga bisa di tilt gitu, jadi kalau buat bikin video juga enak. Dan alternatif lensa yang enak untuk kalian pertimbangkan untuk beli lagi selain lensa kit, ini lensa fix 50 Sony yang 18 yang OSS itu kayaknya cocok untuk si A6000 kalau buat malam ya. Jadi bukan besar, itu kurang lebih harganya berapa ya secondnya, 2 juta atau juga 3 juta gitu, tergantung ya, baik lagi semua tergantung kondisi barang tersebut. Jadi hanya poin-poin penting dari A6000 kayaknya ini tuh deh, 11 frame per second, AF-nya kenceng, dan buat video enak, LCD-nya bisa detail. Selebihnya bisa kalian pikirkan dari 3 kamera tersebut. Tapi kalau disuruh 3, kalau misalkan kalian bertanya kepada gua dari 3 kamera tersebut ya guys ya, gua lebih condong kayaknya A6000 sih, karena ya bodinya lebih kecil dari 2 kamera yang tadi awal gua jelaskan, si 7D dan 60D. Si A6000 ini lebih kecil, lebih compact, dan lebih enak digenggam, lebih ringan dan lebih gampang masuk tas ya guys ya. Jadi ya kalau disuruh pilih dari ketiga kamera tersebut, gue akan pilih Sony A6000. Bukan karena gue pakai Sony sekarang, jadi emang ya kalau bisa lihat dari fitur dan lahir kamera tersebut, paling mudah ya A6000. Jadi bisa kalian, kayaknya 3 kamera ini layak kalian pertimbangkan untuk dibeli di tahun 2022 ini. Selebihnya mungkin kalian bisa cek review-reviewnya di YouTuber luar kalau mau lihat lebih detail tentang si kamera tersebut. Jadi sorry kalau gue hanya bisa merekomendasikan 3 kamera aja, karena emang gue merekomendasikan hanya kamera yang pernah gue pakai dan pernah punya. Jadi hanya itu, nggak bisa kasih pilihan lain lebih banyak, hanya 3 kamera ini aja. Semoga bermanfaat, semoga yang lagi nabung pengen beli kamera cepat tercapai di tahun ini, dan bisa lihat lagi atau bisa dipertimbangkan dari 3 kamera tersebut yang tadi gue jelaskan. Memang gue jelasin dari
tiga kamera tersebut nggak terlalu detail, tapi ya memang gue tidak menjelaskan secara detail fitur dan kecanggihan dari kamera tersebut. Ketiga-tiganya gue hanya menjelaskan dan menyarankan atau merekomendasikan tiga kamera ini dengan harga 5 jutaan, mungkin entah itu 5.500.000, 5.800.000, itu tergantung kondisinya dan tergantung tokonya yang kalian kunjungi. Hanya itu, semoga bisa kalian pikirkan kembali untuk coba beli kamera pemula atau kamera entry level yang cocok untuk buat kalian coba hunting atau street di tahun 2022. Mungkin bisa kalian bagikan video ini ke teman-teman kalian yang mungkin sedang cari kamera juga. Semoga bermanfaat. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.